I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisa model bisnis Piscok kami berupa model bisnis kanvas. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Ardi Dwi Nugraha, Ahmad Kurnia Putra, dan saya sendiri, Diana Puspitasari. Nah, lanjut yang pertama, di sini ada 9 kriteria yang akan kami jelaskan di tahapan model kanvas. Sebelum memasuki ke 9 kriteria, di sini ada latar belakang dari business canvas atau model canvas. Itu adalah alat yang powerful dalam pengembangan model bisnis. Diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder. Konsep ini dirinci dalam bukunya Business Model Generation pada tahun 2010. Business Canvas memberikan pendekatan visual untuk merancang, menggambarkan, dan mengubah model bisnis dengan 9 elemen kunci atau 9 kriteria seperti segmentasi pelanggan, posisi nilai, saluran distribusi, dan sumber pendapatan. Business Canvas membantu pengusaha memahami dan merancang model bisnis secara holistik. Nah, lanjut, ini ada kriteria yang pertama adalah customer segments. Menurut survei yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa usaha Piscok kami sangat digemari oleh masyarakat, baik kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Khususnya di daerah Mendalo yang mayoritas adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berpotensi tinggi sangat dicari untuk cemilan ataupun belanja lapar. Karena Piscok terbuat dari bahan dasar pisang, yang mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dengan rasa manis yang khas terbalut oleh coklat dan lumpur. Kriteria yang kedua yaitu value proposition atau produk dan kelebihan yang ditawarkan. Itu di mana produk yang ditawarkan oleh penjual pisang coklat ini adalah banyaknya kreasi Piscok seperti Piscok dengan satu isi box itu berapa gitu. Kemudian ada varian topping yang beragam dan produk yang berkualitas. Dengan harga yang ekonomis dan terjangkau, Piscok lumer dibuat dengan bahan-bahan yang halal dan proses pembuatannya yang bersih. Lokasi yang strategis karena berada di keramaian dan tersedia sedikit ruang untuk parkir sehingga tidak mengganggu akses jalan bagi pengendara jalan raya. Selanjutnya ada channels. Channels ini adalah cara menyampaikan produk atau gorengan Piscok kami itu kepada pembeli. Itu beliau menuturkan bahwa untuk saat ini channels yang digunakan yaitu dengan melalui month-to-month, media sosial, website dan direct selling. Dan kriteria selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi Dwi Nugraha. Kriteria selanjutnya yaitu yang keempat, ada customer relationship. Customer relationship ini atau cara menjalin hubungan dengan pelanggan, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan ramah dan baik agar pelanggan merasa nyaman, juga berkomunikasi dengan jelas. Memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan tidak lupa meminta feedback atau umpan balik untuk meningkatkan produk dan pelayanan. Kemudian yang kelima ada revenue streams atau cara untuk memperoleh penghasilan. Cara memperoleh penghasilan terletak pada penjualan yang dilakukan secara offline, juga penjualan secara PO atau pre-order melalui media sosial.
Kemudian yang keenam ada key resource atau sumber daya yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis. Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini adalah 2 orang yang bergerak pada bagian pengolahan yang bertugas untuk membuat adonan, penggorengan, mengumpulkan bahan-bahan, dan juga 1 orang untuk menerima pesanan secara PO sekaligus memanajemen keuangan. Kemudian yang ketujuh akan dibacakan oleh Putra. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, A activities atau kegiatan bisnis yang harus dilakukan oleh bisnis yang dijalani, yaitu dalam bisnis piscok atau piscok pudar adalah menyiapkan semua bahan-bahan untuk membuat piscok, pemilihan jenis pisang, memasak adonan, dan juga memasarkan piscok tersebut. Yang ke-8 yaitu K partnership. Partners atau partner bisnis yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Dari piscok kami yang paling utama yaitu dari pedagang, penyedia bahan baku, dan juga kita butuh pemasok pisang yang berkualitas agar usaha piscok ini tetap konsisten dengan cita rasanya. Yang ke-9 ada cost struktur. Cost struktur atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Biaya yang dikeluarkan untuk usaha piscok ini tentunya yang pertama adalah biaya untuk membeli bahan baku, biaya transportasi, biaya untuk membeli cup, dan juga biaya untuk membeli plastik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya, Ahmad Kurnia Putra dan Ardi Dwi Nugraha. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block.